saya Wisnu Dwi Prasetyo, NIM I04 19097. Suryanto I04 19092. Dias nomor Fahri Nugroho NIM 04200042. Dan saya Sekar Gading Happy Apsari NIM I04 19090. Kami dari kelompok 7 kelas sistem kendali penggerak A akan menyampaikan tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace bisa digunakan dalam permodelan dan analisis sistem linear. Transformasi Laplace terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut. Yang akan kita bahas pertama yaitu complex number, complex variable, dan complex function. Complex number atau angka kompleks atau bilangan kompleks merupakan suatu bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Di sini bagian realnya adalah x dan y, dan j merupakan satu-satunya bagian imajiner dalam persamaan di atas. J dapat memiliki nilai atau dapat kita anggap memiliki nilai akar pangkat min 1. Kemudian kompleks plan atau bidang kompleks. Kompleks plan sendiri merupakan suatu bidang kartesian yang memuat bilangan kompleks, di mana sumbu horizon atau sumbu x merupakan real axis atau sumbu nyata yang memuat bagian realnya, dan sumbu y atau vertikalnya adalah imaginary axis yang memuat bagian imaginernya. Dari yang disajikan dari bidang kompleks dapat kita ketahui bahwa besarnya Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat kemudian di akar, dan besarnya theta adalah tangan arcus dari y per x. Kemudian bentuk-bentuk bilangan kompleks ada rectangular form yang merupakan bentuk yang telah disajikan pada contoh-contoh sebelumnya, atau yang memiliki bentuk sebagai berikut: Z sama dengan besar Z dikalikan cos theta plus j sin theta, atau polar form yaitu bentuk sebagai berikut. Bilangan kompleks bisa diubah bentuk dari rektangular ke bentuk polar dengan persamaan ini dan persamaan ini. Kemudian bilangan kompleks juga bisa berubah dari bentuk polar ke bentuk rektangular dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian kompleks konjugasi. Kompleks konjugasi dapat didefinisikan Z sama dengan X min JY, atau Z konjugasi sama dengan X min JY. Di sini konsep kompleks konjugasi adalah menegatifkan bagian imajiner, dan bagian nyatanya atau bagian realnya tetap bernilai sama dengan Z atau bilangan kompleks yang tidak dikonjugasi. Karena kompleks konjugasi, bentuk-bentuk dari bilangan kompleks bisa juga dituliskan sebagai berikut, dan bentuk Z konjugasi dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian Euler theorem atau teorema Euler yang didasari dari ekspansi cos theta dan sin theta. Cos theta bila diekspansi memiliki nilai sebagai berikut dan sin theta sebagai berikut. Dari dua ekspansi tersebut dapat ditarik kesimpulan ketika cos theta ditambahkan j sin theta, atau bentuk kompleks dari cos theta ditambah sin theta itu bila diekspansi akan menjadi 1 plus j theta ditambah j theta kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Karena bentuk tersebut sama dengan bentuk epsilon pangkat x, maka cos theta plus j sin theta sama dengan epsilon dipangkatkan j dikalikan theta. Epsilon j pangkat theta sama dengan cos theta plus j sin theta bisa dirubah bentuk atau dikonjugasi menjadi bentuk sebagai berikut. Dari bentuk ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa cos theta itu sama dengan epsilon j pangkat theta plus epsilon pangkat min j theta per 2, dan sin theta sama dengan epsilon pangkat j theta min
epsilon pangkat min J theta per 2J. Kemudian penjumlahan bilangan kompleks. Penjumlahan bilangan kompleks adalah sebagai berikut. Ketika bilangan kompleks dijumlahkan, maka nilai-nilai yang memiliki sifat sama atau nilai yang sama akan yang bisa dijumlahkan. Ada sebagai berikut. Ketika X dan U dijumlahkan, dan karena mereka tidak memiliki bagian imajiner, dan JY dan JV itu yang memiliki bagian imajiner, JY akan ditambahkan dengan JV, sehingga ketika dituliskan sebagai berikut setelah mengalami penyederhanaan. Konsep pengurangan bilangan kompleks sama dengan penjumlahan, namun perbedaannya hanya di sini tandanya menjadi dikurangi atau menggunakan tanda negatif. Perkalian bilangan kompleks ada beberapa jenis, namun sebenarnya perkalian bilangan kompleks memiliki konsep yang sama. Ketika suatu bilangan real yang dinotasikan sebagai A dikalikan bilangan kompleks, maka akan menjadi sebagai berikut. Nah, di sini perkalian bilangan kompleks dan bilangan kompleks memiliki sifat yang sama dengan perkalian bilangan kompleks dan bilangan real. Kemudian perkalian bilangan kompleks dengan bilangan imajiner. Perkalian bilangan kompleks dengan bilangan imajiner di sini nilainya sama dengan memutar berlawanan arah jarum jam suatu titik sebesar 90 derajat. Mengapa? Kemudian karena nilainya itu sama dengan memutar berlawanan arah suatu titik sebesar 90 derajat, maka notasi yang terbentuk akan menjadi sebagai berikut. Kemudian pembagian bilangan kompleks. Pembagian bilangan kompleks di sini bilangan kompleks dalam bentuk polar. Z sama dengan besarnya Z dikalikan besarnya theta dan W sebagai bilangan kompleks kedua. Di sini Z per W akan menjadi bentuk seperti ini, di mana elemen pertama akan dibagikan dengan elemen pertama bilangan kompleks kedua, dan elemen kedua akan dikurangi dengan elemen kedua dari bilangan kompleks kedua. Atau ada cara kedua, di mana bilangan kompleks dibagikan dengan bilangan kompleks dengan cara mengalihkan konjugasi kompleks dari penyebut atau konjugasi kompleks dari W di sini atau pembaginya. Nah, di sini kan U plus JV, maka karena U plus JV ketika dikonjugasikan akan berubah menjadi U min JV. Nah, akan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sifat perkalian bilangan kompleks. Kemudian pembagian bilangan kompleks dengan J memiliki sifat yang sama dengan rotasi suatu titik searah jarum jam sebesar 90 derajat. Di sini bila bentuknya memiliki bentuk rektangular, maka di sini akan memiliki sifat yang sama dengan mengalihkan konjugasi dari J. Di sini J akan dikalikan J per J, kemudian akan diteruskan sebagai berikut. Kemudian bila Z dan J direpresentasikan dalam bentuk polar, maka akan menjadi sebagai berikut. Di sini karena besarnya Z itu dibagi 1, maka besarnya Z akan ternilai tetap. Kemudian besarnya theta akan dikurangi 90 derajat. Dikurangi 90 derajat karena diputar searah jarum jam. Begitu. Kemudian pangkat dan akar. Bila suatu bilangan kompleks Z dipangkatkan dengan N, maka Z pangkat N sama dengan besarnya Z dikalikan besarnya theta dipangkatkan N. Besarnya Z akan dipangkatkan dan besarnya theta akan dikalikan dengan N. Kemudian prinsip akar akan sama dengan pangkat. Akar besarnya akar N akan dirubah dalam bentuk pangkat, sehingga di sini akan tertulis Z pangkat 1 per N. Di sini Z akan dipangkatkan dengan 1 per N dan theta akan dikalikan dengan 1 per N, maka Z pangkat 1 per N dan theta per N, karena theta sendiri dikalikan dengan 1 per N. Kemudian variabel kompleks. Variabel kompleks merupakan bilangan kompleks yang bagian nyatanya atau bagian realnya memiliki bentuk variabel, sehingga disebut variabel kompleks, dan sifat-sifatnya sama dengan bilangan kompleks.
Kemudian fungsi kompleks. Di sini fungsi kompleks fs ada sebagai fungsi kompleksnya, fx dan fy sebagai nilai realnya, dan j sebagai nilai imaginernya atau bagian imaginernya. Di sini besarnya fs akan memiliki sifat yang sama dengan bilangan kompleks, besarnya sudutnya pun akan memiliki nilai yang sama, dan ketika fs dikonjugasi memiliki sifat yang sama pula, di mana bagian yang memiliki bagian imaginer akan dinegatifkan. Kemudian fungsi kompleks bisa ditemui dalam analisis sistem linear yang memiliki nilai tunggal S dan secara unik ditentukan untuk nilai tertentu dari S. Fungsi tersebut akan memiliki nilai bentuk sebagai berikut, di mana fs bila sama dengan 0 akan dinamakan zeros, dan fs sama dengan tak hingga akan dinamakan poles, dan fs melibatkan k faktor berganda, s plus p dipangkatkan k, kemudian s sama dengan min p disebut kutub ganda orde k atau kutub berulang berorde k. Jika k sama dengan 1, kutub disebut kutub sederhana. Materi selanjutnya yaitu subbab 2.3, yaitu Laplace transformation. Nah, Laplace transform ini merupakan metode operasional yang dapat digunakan dalam memecahkan beberapa permasalahan matematis, salah satunya permasalahan persamaan diferensial linear time invariant. Fungsi dari Laplace transform ini yaitu pertama memecahkan persamaan diferensial, memecahkan initial condition, dan memperoleh particular dan complementary solution. Nah, selanjutnya persamaan umum dari transformasi Laplace. Nah, di sini yang seperti huruf L besar sambung ini merupakan simbol Laplace. Fs ini merupakan Laplace transformation dari fungsi ft. S di sini merupakan variabel kompleksnya, dan ft di sini merupakan fungsi terhadap waktu. Nah, dari persamaan ini bisa kita ketahui bahwa rumus umum Laplace yaitu integral dari 0 hingga t hingga e pangkat minus st dt. Dan rumus inverse dari Laplace ini L inverse fs sama dengan ft. Kemudian keberadaan dari Laplace transform. Jadi tidak semua fungsi memiliki Laplace transform. Ada beberapa fungsi yang tidak memiliki Laplace transform. Untuk fungsi ft memiliki Laplace transform itu jika integral Laplace-nya itu konvergen atau bertemu. Nah, integral Laplace konvergen ini jika ft merupakan fungsi piecewise continue di range t lebih dari 0, dan jika ft merupakan order eksponensial. Nah, ft akan dikatakan sebagai order eksponensial itu jika konstanta sigma ini bersifat real atau positif, sehingga fungsi akan mendekati 0 saat t mendekati infinite. Nah, lalu jika limit dari fungsi tersebut mendekati 0 dengan sigma lebih dari sigma c, dan limit mendekati t hingga dengan sigma kurang dari sigma c, maka sigma c itu disebut absis konvergensi. Misalkan kita lihat di persamaan di sini. Di sini persamaan ini tidak memiliki konstanta c kan, makanya absis konvergensinya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau di persamaan ini memiliki konstanta c, jadinya absis konvergensinya itu minus c. Nah, lalu ada beberapa kasus di mana dalam fungsi itu tidak ditemukan absis konvergensi atau sulit ditemukan. Nah, biasanya ini ada di fungsi yang cepat meningkat dibandingkan fungsi eksponen. Contohnya e pangkat t kuadrat ini. Nah, walaupun e pangkat t kuadrat ini tidak memiliki Laplace transform, tapi ada beberapa syarat yang bisa digunakan agar e pangkat t kuadrat ini memiliki Laplace transform, yaitu ft sama dengan e pangkat t kuadrat jika t diantara 0 hingga konstanta t, dan sama dengan 0 jika t kurang dari 0 dan konstanta t kurang dari t. Nah, lalu ada exponential function. Di sini kondisinya jika ft sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 dan sama dengan ae pangkat minus alpha t jika t lebih besar sama dengan dari 0. Ini jika a dan alpha ini merupakan bilangan konstan. Nah, akhirnya kita bisa melihat Laplace transform ini jika penyelesaiannya kita menggunakan rumus utama yang Laplace transform tadi, sehingga dihasilkan a per s tambah alpha.
Nah, lalu step function atau fungsi langkah kondisinya itu yaitu ft sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 dan sama dengan a untuk t lebih dari 0. Nah, persamaan Laplace-nya yaitu a per s. Lalu ada kondisi di mana step function ini memiliki tinggi atau amplitude bernilai 1. Nah, itu disebut dengan unit step function, sehingga a yang dari persamaan ini kita ubah menjadi 1, karena amplitude atau tingginya itu adalah 1. Nah, lalu ramp function ini kondisi di mana ft sama dengan 0 itu untuk t kurang dari 0 dan sama dengan a kali t jika t lebih besar sama dengan dari 0. Dan di sini kita ketahui rumus Laplace transformnya itu a per s kuadrat. Lalu ada sinusoidal function atau fungsi sinus, yaitu jika ft sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 sama dengan a sin omega t untuk t lebih besar sama dengan dari 0. Nah, di sini penyelesaian persamaan Laplace transformnya itu menggunakan Euler formula yang sudah dijelaskan di awal oleh Dias tadi ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa Laplace dari a sin omega t ini sama dengan a kali omega per s kuadrat plus omega kuadrat, dan Laplace dari a cos omega t sama dengan a kali s per s kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kemudian ada translated function. Di sini kita bisa melihat dua grafik. Yang pertama sebelum ditranslasi dan yang kedua sudah ditranslasi. Nah, dari kedua grafik ini bisa kita ketahui bahwa tau atau T2-nya ini merupakan T minus alpha, sehingga persamaan Laplace transformnya bisa dilihat di sini. Nah, lalu ada kondisi di mana f tau 1 tau itu sama dengan 0 untuk tau kurang dari 0. Nah, oleh karena itu Laplace transformnya itu bernilai e pangkat minus alpha s dikali fs. Nah, lalu di sini ada tabel Laplace transform. Di sini kumpulan-kumpulan penyelesaian Laplace transform dari suatu fungsi. Misalkan t Laplace-nya itu 1 per s kuadrat, lalu sin omega t Laplace-nya omega per s kuadrat plus omega kuadrat. Di sini juga ada tabel sifat Laplace transform. Nah, di sini tabel-tabel ini digunakan untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu ada pulse function. Pulse function ini adalah step function untuk amplitude atau tinggi a per t0 dengan t sama dengan 0 dan berada di atas fungsi step negatif. Nah, ini kan amplitudenya a per t0. Dan t-nya sama dengan t-nya sama dengan 0 dan t sama dengan t0. Nah, kondisi batasnya bisa dilihat di sini dan kita bisa lihat Laplace transformnya dari pulse function ini yaitu a per t0s dikali 1 minus e pangkat minus s t0. Nah, lalu ada impulse function. Impulse function ini merupakan limit dari pulse function yang tadi. Nah, bisa kita lihat dari sini juga amplitudonya itu a per t0 mendekati tak hingga dan t0-nya itu mendekati 0. Nah, untuk rumus impulse function ini, daerah di bawah impulse function bisa kita beri nama A atau area. Nah, kemudian kondisi batasnya bisa kita lihat di sini yaitu limit t0 menuju 0 a per t0 untuk t di antara 0, t0 dan sama dengan 0 untuk t kurang dari 0 dan t0 kurang dari t. Nah, oleh karena itu persamaan Laplace transformnya dari impulse function itu sama dengan as per s atau sama dengan a. Nah, dari persamaan impulse function Laplace tadi bisa kita ketahui bahwa area dari luas area dari di bawah grafik tadi itu bisa kita gunakan untuk mencari Laplace transform dari impulse function. Nah, kemudian ada di mana kondisi impulse function ini memiliki area sama dengan 1. Nah, ini kita sebut sebagai unit impulse function atau direct delta function. Nah, kemudian jika besar pulse input ke sistem itu sangat besar tapi waktunya lebih singkat dibandingkan sistem konstanta waktu, maka kita dapat memperkirakan input pulse dengan fungsi impuls. Nah, lalu ada contohnya yaitu gaya input ft digunakan pada sistem dengan waktu yang sangat singkat.
dan besar Ft sangat besar, sehingga integral 0 hingga T0 Ft dt itu akan diabaikan dan dianggap impuls input. Untuk selanjutnya, multiplication, teorema multiplication dari suatu fungsi T. Untuk persamaan umumnya kurang lebih seperti ini. Laplace dari E pangkat min alpha T minus fungsi T sama dengan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat minus alpha T Ft dikalikan E pangkat minus St dt sama dengan F S ditambah alpha. Dari persamaan di atas dapat dikembangkan ke beberapa persamaan lagi. Misalnya kalau di fungsi sinus Laplace sinus omega t, maka akan untuk teorema Laplace biasa maka akan menghasilkan omega per sinus kuadrat plus omega kuadrat sama dengan fs. Begitu juga dengan cosinus, bila ditransformasikan Laplace seperti biasa, maka akan menghasilkan s per s kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan gs. Namun apabila di dalam multiplication dalam teorema ini si fungsi sinus dan cosinus tadi dikalikan dengan e pangkat minus alpha t, maka akan berubah menjadi omega per s plus alpha kuadrat ditambah omega kuadrat untuk yang fungsi sinus, sedangkan untuk yang cosinus s plus alpha per dalam kurung s plus alpha kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi perbedaannya di alfanya saja. Terus selanjutnya comment on the lower limit of the Laplace integral. Jadi pada teorema ini teorema integral didekati dengan cara limit baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Untuk persamaan umumnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang sisi kanan atau positif, ini yang untuk sisi kiri atau negatif. Jika suatu fungsi ft melibatkan suatu fungsi impuls saat t sama dengan 0, maka Laplace dari pada fungsi t tersebut, Laplace dari sisi kanan tidak sama dengan Laplace dari sisi kiri fungsi t. Sedangkan jika ft tidak melibatkan fungsi impuls saat t sama dengan 0, maka Laplace fungsi t dari sisi kanan sama dengan Laplace fungsi t dari sisi kiri. Untuk selanjutnya, teorema diferensiasi. Bentuk umum dari persamaan ini adalah sebagai berikut. Laplace d per dt ft sama dengan sfs dikurangi f0. Teorema ini dapat dibuktikan dengan cara diintegralkan secara parsial. Berikut adalah cara pembuktiannya. Integral dari 0 sampai t hingga ft kalikan e pangkat minus st dt sama dengan ft per e min st per f min minus s untuk 0 sampai t hingga dikurangi integral dari d per dt ft dikalikan e pangkat minus st per minus s dikalikan dt. Maka dari hasil operasi ini akan menghasilkan fs sama dengan f0 per s ditambah 1 per s Laplace dari d per dt ft. Dari hasil ini disederhanakan, untuk s nya dipindah ruas, maka akan menjadi Laplace dari d per dt ft sama dengan sfs minus f0. Ini untuk yang persamaan umumnya. Sedangkan untuk misalnya kita mau mencari turunan ke n, maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Misal untuk ke turunan kedua, Laplace dari d kuadrat per dt kuadrat ft
sama dengan S kuadrat Fs min S F0 minus F dot 0. Dan ini untuk rumus yang pangkat ke N. Untuk selanjutnya, teorema final value. Teorema ini bisa diaplikasikan apabila limit dari fungsi T ketika T mendekati tak hingga itu nilainya ada atau terbukti. Jika semua pendekatan SFX dari sisi kiri, untuk teorema ini didasari dengan cara pendekatan dari sisi kiri, sedangkan dari sisi kanan tidak ada. Maka teorema ini tidak bisa diaplikasikan pada beberapa kasus, misalnya pada fungsi sinusoidal. Untuk persamaan umumnya seperti berikut: limit T mendekati tak hingga dari fungsi Ft sama dengan limit S mendekati 0 SFS. Untuk selanjutnya ada teorema initial value. Teorema ini hampir sama dengan teorema sebelumnya, yakni teorema final value. Teorema ini tidak dibatasi oleh pendekatan, yakni bisa didekati dari sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga bisa diterapkan, sehingga fungsi sinus bisa diterapkan di teorema ini. Bentuk persamaan umum dari teorema ini adalah limit dari integral 0 dari sisi kanan hingga tak hingga d per dx ft dikalikan e pangkat minus st dt untuk s sama mendekati tak hingga sama dengan limit sfs minus f 0 dari sisi kanan untuk s mendekati tak hingga sama dengan 0. Sedangkan untuk f dari sisi f0 dari sisi kanan itu sendiri sama dengan limit s mendekati tak hingga sfs. Untuk selanjutnya, teorema integrasi. Jika ft adalah suatu fungsi eksponen, maka transformasi Laplace dari integral ft dt sebagai berikut: Laplace dari integral ft dt sama dengan fs per s ditambah f aksen f pangkat minus 0 per s, di mana fs sama dengan Laplace ft dan f minus 1 0 untuk 0 sama dengan integral dari ft dt. Untuk teorema integrasi ini dapat diwujudkan dengan cara integral parsial. Berikutnya ini ada inverse transformasi Laplace. Apa sih inverse transformasi Laplace itu? Jadi inverse transformasi Laplace itu adalah proses menemukan fungsi waktu dari transformasi Laplace yang sesuai dengan Fs. Jadi kalau misalnya di materi sebelumnya itu kan kita mencari fungsi S dari fungsi waktu kan. Nah, sedangkan kalau yang di inverse adalah kita mencari fungsi waktu dari fungsi S, kebalikannya jadinya. Nah, di inverse transformasi Laplace ini kita menggunakan dua metode. Yang metode pertama itu metode yang paling gampang, jadi tidak akan saya jelaskan, yaitu menggunakan tabel inverse transformasi Laplace untuk menemukan fungsi waktu T yang sesuai dengan transformasi Laplace tertentu. Sedangkan metode kedua yang akan saya jelaskan nanti yaitu menggunakan metode ekspansi fraksi parsial. Nah, kapan sih kita menggunakan metode ekspansi fraksi parsial ini? Jadi kita menggunakan metode ini jika fungsi transformasi Laplace ini terlalu kompleks dan tidak dapat dicari di tabel transformasi Laplace. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan fungsi ini yaitu mensederhanakannya. Nah, gimana cara mensederhanakannya? Yaitu dengan menggunakan metode ekspansi fraksi parsial. Nah, bisa dilihat nih, misalnya nih sebuah persamaan Px plus Q per X min A dikali X min B. Nah, bentuk parsialnya itu adalah A per X min A ditambah B X min B, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari A besar dan B besarnya ini. Caranya gimana? Tinggal dikali silang, terus dijumlahin. Nah, ntar pembilangnya ini akan dibandingkan dengan Px plus Q-nya ini. Terus bisa dilihat juga kalau misalnya
persamaan yang di kiri sama di kanan itu berbeda. Nah, yang di kiri itu lebih kompleks, sedangkan yang di kanan itu lebih sederhana. Makanya itu persamaan parsial ini bisa dicari di tabel transformasi Laplace. Nah, ini nih, setelah tadi udah ditemukan A dan B-nya, A besar dan B besarnya. Nah, nanti kita bisa mencari persamaan yang lebih sederhana itu menggunakan tabel transformasi Laplace ini. Ini ada contoh soalnya, misalnya ada fungsi fs s plus 3 per s plus 1 dikali s plus 2. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari persamaannya ini kan nggak bisa dicari kan, nggak sesuai dengan tabel transformasi Laplace ini. Nah, makanya itu kita harus mengekspansi fraksi parsial tersebut. Caranya gimana? Ini bisa dilihat S plus 3 per S plus 1 dikali S plus 2 ini sama dengan persamaan yang Px plus Q per X min A dikali X min B. Nah, kan bentuk parsialnya itu adalah A per X min A ditambah Bx min B kan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Nah, ini misalnya nih A1 dan A2-nya ini anggap aja A besar dan B besarnya. Nah, karena tadi udah saya bilang kalau misalnya kita akan mencari A1 dan A2-nya ini, jadi ini udah diketahuin dan udah dihitung dan hasilnya A1-nya itu sama dengan 2 dan A2-nya sama dengan min 1. Nah, saat sudah diketahuin A1 dan A2, nah A1 dan A2-nya ini substitusikan di persamaan A1 per S plus 1 ditambah A2 per S plus 2 hasilnya 2 per S plus 1 min 1 per S plus 2. Nah, saat sudah seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa menginverskan sesuai dengan tabel transformasi Laplace yang tadi. Nah, bisa dilihat kan 2 per S plus 1 ini sama min 1 per S plus 2 ini sama dengan persamaan yang nomor 3, yaitu 1 per S min A, yang mana satunya itu 1, terus per S min A. Nah, di sini yang persamaan kiri ini A-nya 1, sedangkan persamaan 2-nya ini A-nya 2. Jadi, hasilnya sama dengan 2E pangkat min 1 min E pangkat min 2T. 2.5 atau subbab terakhir yaitu menyelesaikan masalah linear di persamaan diferensial linear. Itu memiliki dua langkah ya. Yang pertama, mengonversi persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kemudian menambahkan transformasi Laplace-nya. Lalu langkah kedua yaitu menginverskan transformasi Laplace. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama itu diketahui suatu persamaan diferensial seperti berikut: x double dot ditambah 3x dot ditambah 2x sama dengan 0, di mana x 0 sama dengan A, x dot 0 sama dengan B, yang mana A dan B itu merupakan suatu konstanta. Seperti langkah yang tadi sudah saya utarakan, yang pertama itu kita menentukan mengubah transform persamaan ini, diferensial ini menjadi persamaan aljabar. Kemudian ditransformasikan, mentransformasikan Laplace. Dari persamaan ini diubah menjadi sebagai berikut, yang mana x double dot diubah menjadi transformasi Laplace menjadi s kuadrat xs dikurangi sx0 min x dot 0. Untuk x dot ditransformasikan Laplace menjadi sxs min x0. Untuk x ditransformasikan Laplace menjadi xs sama dengan 0. Untuk 3 dan 2 nya tinggal dikalikan karena itu merupakan konstanta. Untuk selanjutnya disubstitusikan nilai x0 sama dengan A dan x dot 0 sama dengan B. Kemudian disederhanakan hingga mencapai nilai mendapat hasil suatu persamaan x sama dengan s, xs sama dengan A ditambah B per s plus 1 dikurangi A plus B dibagi s ditambah 2.
penyederhanaan ini berfungsi untuk mempermudah ketika diinverskan atau ke step selanjutnya. Kemudian setelah itu diinverskan. Penginversan ini sangat mudah dengan bantuan tabel inverse transformasi Laplace yang ada di buku. Untuk hasilnya 2A plus B dalam kurung dikalikan E pangkat minus T dikurangi dalam kurung A plus B dikalikan E pangkat min 2T. Inverse dari 1 per S plus T, inverse dari 1 per S plus 1 sama itu merupakan E pangkat min minus T, dan inverse dari 1 per S plus 2 itu E pangkat minus 2T. Untuk contoh yang kedua, persamaannya adalah X double dot ditambah 2X dot ditambah 5X sama dengan 3, di mana X 0 sama dengan 0, X dot sama 0 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, kita mentransformasikan persamaan diferensialnya ke transformasi Laplace, kemudian diinverskan. Hasil dari transformasi Laplace-nya sebagai berikut: S kuadrat XS ditambah 2SXS ditambah 5XS sama dengan 3 per S. Lalu persamaan ini disederhanakan sehingga hasilnya XS sama dengan 3 per 5 S dikurangi 3 per 10 dikurangi 3 per 10 dikalikan 2 S plus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 3 per 5 dikalikan S plus 1 untuk penyebutnya S plus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama seperti yang sebelumnya, penyederhanaan persamaan ini untuk memudahkan step selanjutnya, yaitu diinverskan. Lalu setelah persamaannya tadi menjadi sederhana, maka tinggal diinverskan dengan tabel inverse transformasi Laplace, sehingga didapat nilai 3 per 5 dikurangi 3 per 10 E minus T sinus 2T dikurangi 3 per 5 E pangkat minus T cosinus 2T dengan syarat T lebih besar sama dengan 0. Cukup sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.